video rame, tapi kok bisa sih nggak ada yang beli? Bentar. Siapa nih yang lagi ngalamin kayak gini? Coba tulis dong di komen. Lu lagi bikin video apa dan nggak ada yang beli gitu kan? Nah, kenapa gue bahas kali ini? Karena ternyata gini. Banyak yang bilang kalau konten kalian view-nya tinggi atau FYP, udah pasti pembelinya banyak. Bener nggak? Bener sih, logikanya kayak gitu. Tapi ternyata cukup banyak yang ngalamin kebalikannya. Kontennya viral, view-nya gede, tapi nggak ada yang beli. Bahkan gue pernah ketemu satu akun yang videonya bisa ratusan juta per bulan, tapi ordernya dikit banget. Kok bisa sih? Bener nggak? Kenapa? Apa yang jadinya kayak gitu? Gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya gue perhatiin nih, yang sering kejadian adalah videonya viral, tapi video itu nggak nyambung sama barang yang dijual. Makanya orang jadi nggak ngeh kalau kalian tuh lagi jualan, atau kalian lagi ngebahas sesuatu yang lagi kontroversi, atau memang ya orang nggak berasa aja gitu loh kalau itu tuh ada sesuatu yang dijual, gitu kan. Nah, terus apa nih solusinya gitu loh biar misalnya bisa jualan gitu kan? Apakah video viral itu nggak penting? Gue pernah bahas bedak kasusnya seperti ini. Kalau yang gue perhatiin, video itu ada 4 macam. Video pertama adalah video yang view-nya tinggi, ordernya banyak. Nah, ini orang tuh paling senang kayak gini. Video kedua, video view-nya tinggi, ordernya rendah. Ini kita lagi bahas konten kedua. Saya juga banyak ngalamin adalah video view-nya rendah, ordernya tinggi. Bingung kan? View-nya dikit tapi kok yang beli banyak. Tapi ya nggak mungkin ngalahin yang pertama ya. Ini tuh memang pasti di bawahnya. Atau yang keempat, ini pasti kalian sering bikin. Video yang view-nya rendah, ordernya rendah. Gitu ya, ini yang paling menyakitkan. Gitu kan. Nah, harapannya semua ke nomor 1. Tapi gimana kalau, kenapa kejadian sering nomor 2? Nah, solusinya gimana? Yang pertama adalah, memang kalau misalnya kalian pengen penjualan tinggi, kita bikin aja video jenis ketiga. Video ketiga itu adalah video yang hard selling. Emang videonya nggak tinggi-tinggi amat, tapi orderannya tinggi. Memang terang-terangan. Kalian lagi jualan produk, ngasih rekomendasi, kasih tahu manfaatnya apa, fungsinya apa, gunanya apa. Jadi orang tuh tahu kalau ini memang jualan. Dan orang juga tahu manfaat dari produknya itu apa. Gitu kan. Jadi kan kemungkinan buat check out ini juga lebih tinggi. Gitu kan. Tapi perlu disadari adalah ini view-nya pasti nggak setinggi itu. Gitu kan. Kecuali kalau kalian bisa ngebungkus jualan ini dalam satu cerita yang menarik. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan bikin barang yang jual itu jadi bagian dari cerita utama yang nggak terpisahkan, yang memang orang pasti ingat terus gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian belum kepikiran, itu susahnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini, misalnya nih, lu bayangin ada satu video kita lagi bahas POV deh. Oh, POV keseharian sebagai apa gitu ya, bener nggak? Nah, ternyata di POV itu ada satu bagian penting kalau ternyata kalian tuh nggak bisa keluar rumah tanpa sepatu jenis tertentu. Kenapa? Karena kalian punya sakit parah yang cuma obatnya pakai sepatu itu. Wah, misalnya seperti itu. Itu kan bakal bikin sepatu itu jadi bagian yang tidak terpisahkan dari video. Bener nggak? Orang ngeliat ceritanya kalian seru, tapi ada sepatunya ini loh, gitu loh. Gitu. Bahkan waktu itu pernah juga ada salah satu member TikTok kita sempat dibikin video yang viral dan ternyata view-nya ordernya tinggi. Kenapa? Jadi ceritanya lagi ngelabrak selingkuhan. Waduh, kan yang kayak gitu sekarang rame ya. Padahal settingan, ini settingan. Ngelabrak selingkuhan, gitu kan, padahal udah sakit hati banget, udah beliin sepatu idaman si pacarnya. Oh, jadi kayak sepatu itu dianggap bagus banget dan itu ya, itu juga menjual. Bener gak? Nah, yang kedua adalah penting banget buat ketika di video tersebut, kalau kalian misalnya bikin videonya tuh memang nggak terlalu hard selling ya, soft selling, ajakan call to action-nya. Pakai baju samaan yuk. Nah, di sini ya biar kita bisa pakai baju samaan. Nah, itu adalah call to action kan, ajakan-ajakan buat bikin orang tuh mau beli. Karena kalau misalnya nggak ada call to action, bisa jadi orang tuh nggak sadar gitu loh. Jadi kayak, apa nih? Bagus ya ceritanya, lucu, ketawa, hahaha. Tapi nggak sadar kalau itu lagi jualan. Nggak sadar kalau itu bisa dimiliki, gitu ya. Nah, maka dari itu kan rugi, bener nggak? Makanya bikinlah ada ajakannya. Terus yang ketiga adalah bisa juga memang ya kalian bikin promo yang menggiurkan. Ada promo-promonya. Bikin diskon lah, bikin free ongkir lah, atau bikin limited product lah gitu. Ini selalu efektif buat bikin orang mau beli. Karena yang namanya orang ya pasti seneng kan dikasih promo, bener nggak? Yang terakhir, kalian juga bisa pakai shortcut. Shortcutnya kayak gimana? Aduh, gue pengen bikin kayak gini, kayak gitu, tapi gue nggak sempet. Gue nggak bisa ngerjain, gue nggak ada waktu. Shortcutnya gimana ya? Kita kerja sama kita di MEA gitu. Karena kita punya agensi khusus buat bikin seputar konten kalian. Mau bikin konten drama? Bisa. Mau bikin konten apa? POV? Bisa. Mau bikin macam-macam? Bisa. Kalian bisa pilih aja deh. Gitu. Jadi, lo sadar gak sih? Di video ini aja. Jadi tadi gue tanpa sadar, gue lagi jualan loh. Bener gak? Udah kemakan kan? Kalau nonton bagian ini. Nah, buat kalian yang masih bingung nih seputar cara kerja TikTok, affiliate TikTok, atau cara kerja TikTok, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti gue bakal bikinin video khusus Q&A buat ngebahas pertanyaan itu.